Perluasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang berimbas pada permukiman warga yang ada di sekitar lokasi. Lebih dari 2.000 rumah warga akan mengalami penggusuran. Kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia bersama dengan juru kamera Eka Pamungkas dan Rianto di Tangerang, Banten. Sadrina, mungkin Anda bisa menjelaskan bagaimana dengan proses pembebasan lahan terkait dengan proyek perluasan Bandara Soekarno-Hatta ini? Ya, Egan, terkait dengan adanya perluasan lahan ataupun landasan pacu pesawat terbang ketiga di Bandara Soekarno-Hatta ini, ada 5 desa yang akan dibebaskan lahannya terkait dengan di kawasan Kosambi dan juga Teluk Naga di kawasan Tangerang ini. Berikut adalah grafis dari daerah-daerah yang terkena dampak pembebasan lahan, ya, Egan. Lima desa yang akan terkena pembebasan lahan adalah Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, kemudian Desa Rawa Burung, Kecamatan Kosambi, Desa Kebon Cau, Kecamatan Teluk Naga, Desa Bojong Renget, kemudian Desa Teluk Naga di Kecamatan Teluk Naga, dan kelima desa ini memiliki lahan ataupun seluas 860 hektar. Egan, seperti salah satunya tempat saya berada saat ini adalah di kawasan Desa Rawa Burung di Tangerang, Banten ini, yang letaknya memang tidak jauh dari pagar Bandara Soekarno-Hatta. Bisa saya perlihatkan kepada Anda, Egan dan juga pemirsa, Desa Rawa Burung ini tidak jauh dari pagar Bandara Soekarno-Hatta, sekitar jaraknya 100 sampai 200 meter. Dan ini sudah ada terminal yang baru dan juga terminal 3 dan terminal 2 di samping bandara. Memang Angkasa Pura sendiri ini membutuhkan lahan seluas 860 hektar untuk membuat landasan pacu ketiga dari Bandara Soekarno-Hatta ini untuk meningkatkan kapasitas dari para penumpang dan juga pergerakan para pesawat. Dan bukan hanya itu saja, Egan, tapi dari bangunan-bangunan yang berada di Desa Rawa Bangun ini yang nanti akan pembebasan lahannya, bukan hanya itu saja, tapi juga ada bangunan-bangunan dari semi permanen dan juga lahan-lahan sawah yang nantinya ini akan dibebaskan lahannya. Targetnya adalah Angkasa Pura akan menyelesaikan dari proyek landasan pacu ketiga Bandara Soekarno-Hatta ini pada tahun 2018 mendatang. Egan. Ya, Sadrina, bagaimana dengan tanggapan warga sendiri terkait dengan adanya pembebasan lahan ini? Ya, Egan, memang ada pro dan kontra dari tanggapan-tanggapan para warga terkait dengan pembebasan lahan yang berada di kawasan ataupun Desa Rawa Burung ini. Untuk mengetahui, segera saja saya akan mengajak Anda untuk mewawancarai Kepala Desa Rawa Burung. Di sini dengan Bapak siapa, Pak? Pak Rukyat Idris. Oke. Pak Rukyat Idris, ini terkait dengan pembebasan lahan di Desa Rawa Burung. Sebenarnya warga di sini setuju atau tidak setuju, Pak? Ketika bicara pembebasan, masyarakat antara setuju dan tidak setuju ya tergantung. Karena pada prinsipnya ketika itu menjadi kepentingan negara, ya masyarakat insya Allah tidak akan mempersoalkan, dengan catatan harga tidak merugikan masyarakat. Dan banyak hal-hal lain juga yang perlu diperhatikan. Bahwa pertama, harga di lain tempat itu sudah jauh lebih mahal ketimbang dari desa kami. Untuk itu kepada pemerintah, apabila ingin menggunakan lahan di desa kami, tolong perhatikan harga yang dikorelasikan dengan harga di lain tempat, supaya masyarakat itu tidak dirugikan. Itu pertama. Kedua, relokasi ini dibutuhkan agar masyarakat setelah terjadinya perluasan dan menerima hasil pembayaran tidak kesulitan mencari tanah. Karena bisa saja tanah akan naik dengan sendirinya akibat tanah pembebasan di sini. Dibutuhkan tanggung jawab pemerintah dalam menyiapkan relokasi. Kemudian bagaimana juga yang harus dipikirkan, banyak masyarakat yang tidak memiliki lahan, yang selama ini menumpang di tanah-tanah negara atau di tanah-tanah orang lain. Padahal itu masyarakat desa sini juga yang perlu diperhatikan. Apakah mereka harus dikasih kapling atau apa, yang saya harap itu juga dipikirkan oleh pemerintah. Artinya jangan sampai pembebasan ini pada akhirnya bukan malah membuat masyarakat lebih baik,
tapi malah membuat masyarakat lebih tidak baik. Itu yang saya harapkan sebagai kepala desa. Pak Idris, ini kan sebenarnya ada beberapa kabar bahwa warga meminta adanya 20 juta per meter. Ini klarifikasi benar atau bagaimana? Ya, kalau bicara keinginan warga ya sah-sah saja, tapi kami sadar bahwa ada ketentuan dan peraturan. Kami akan meminta secara proporsional, kemudian rasional, tidak mungkin. Yang tidak rasional bisa-bisa menjadi kriminal. Kita minta proporsional dan rasional. Artinya bagaimana masyarakat setelah pembebasan itu betul-betul merasa lebih baik atau diuntungkan. Dan hal-hal lain itu diperhatikan. Bahkan saya meminta kalau bisa dibuat MOU. Khususnya terhadap masyarakat korban pembebasan, bila mana suatu ketika anak cucu mereka ingin mendapatkan pekerjaan di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta agar diprioritaskan sesuai kemampuan. Pak Idris, ini kalau misalkan Angkasa Pura dan juga pemerintah tidak memberikan 20 juta per meter, bagaimana? Di bawah 20 juta bagaimana? Kalau persoalan harga saya sampai saat ini tidak berkomentar, biarkan tuh masyarakat berbicara. Karena ada ketentuan perundangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dan insya Allah negara bisa memahami dan tidak akan memberikan rakyat. Kalau bicara masyarakat punya keinginan sekian itu sah-sah saja. Namun nanti ada proses yang akan menentukan. Saya sebagai kepala desa ikut pada apa yang diharapkan oleh masyarakat yang kemudian dibawa ke proses selanjutnya, ya sebagaimana yang proses awal sudah dilakukan adalah sosialisasi pada tanggal 5 kemarin bahwa betul bahwa tanah di desa kami akan terkena perluasan runway 3 dan itu merupakan informasi awal dan ada tahapan berikutnya silakan dilalui dan kita bicara duduk bareng-bareng yang prinsip adalah bagaimana rakyat tidak dirugikan, itu aja prinsip saya. Siap, terima kasih. Oke. Pak. Ya, Egan, memang dari proses pembangunan ini memang ada beberapa tahap dan sebelumnya memang sudah ada sosialisasi kepada warga terkait dengan pembebasan lahan ini. Tapi ada pro kontra ini terkait dengan pembebasan lahan dan kepala desa ini menyerahkan kepada pihak Angkasa Pura dan ke pemerintah terkait dengan ganti rugi ataupun ganti untung bagi para warga di sini, namun dengan yang adil. Dengan adanya pembebasan lahan ini memang mempunyai kendala yang cukup berarti, ini terkait dengan adanya 2.000 pemukiman warga yang harus dibebaskan lahannya. Berikut informasinya, Egan. PT Angkasa Pura II siap melanjutkan pembangunan landasan ketiga di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Perusahaan pengelola bandara di wilayah Indonesia bagian barat itu akan menambah kekuatan landasan pacu atau Pavement Classification Number (PCN) bandara menjadi 150. Saat ini, PCN di bandara antara 108 hingga 112. Landasan pacu yang mendesak ditingkatkan adalah landasan pacu utara. Secara bertahap akan dilanjutkan dengan landasan pacu selatan dan East Cross atau penghubung antar landas pacu. Meski begitu, proyek peluasan Bandara Soekarno-Hatta menimbulkan sejumlah kendala. PT Angkasa Pura II memperkirakan pembebasan lahan seluas 830 hektar untuk pembangunan landasan pacu ketiga akan menghabiskan dana sebesar 13 triliun rupiah. Dana pembebasan lahan akan dikeluarkan bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan waktu lahan yang akan dibebaskan. Untuk tahun 2015 hingga 2016, Angkasa Pura II mendapatkan suntikan dana dari pemerintah melalui mekanisme penyertaan modal negara PMN 2015 sebesar 2 triliun rupiah dan tahun 2016 sebesar 2 triliun rupiah. Perluasan tersebut juga mengakibatkan penggusuran sebanyak 2.358 rumah penduduk di Kecamatan Kosambi, Tangerang. Rumah penduduk yang digusur berada di daerah Rawa Rengas dan Rawa Burung, Kecamatan Kosambi, yang nantinya akan menjadi perpanjangan landas pacu. Pembebasan lahan juga terjadi terhadap rumah penduduk dan tanah yang jaraknya sekitar 400 meter dari pagar bandara di Desa Bojong Renget, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Hal itu agar tidak mengganggu kegiatan penerbangan dan digunakan sebagai batas pengamanan oleh otoritas bandara. Terdapat 5 desa di wilayah Kosambi dan Teluk Naga yang akan digusur. Head of Secretariat Legal PT Angkasa Pura II, Agus Haryadi menyampaikan, pihaknya telah memperlakukan sosialisasi terkait pembebasan lahan kepada warga. Pemberian ganti rugi akan dilakukan melalui tim penilai dan nantinya tim akan menentukan hasil penilaian ganti rugi tersebut.
Perluasan Bandara Soekarno-Hatta sesuai program pemerintah agar dapat melayani sebanyak 62 juta penumpang setiap tahun. Karena selama ini hanya 44,3 juta penumpang setiap tahunnya yang dapat teratasi. Saat dibangun pada 1986, bandara terbesar di Indonesia ini dirancang hanya untuk sekitar 22 juta pemakai jasa penerbangan setahun. Sedangkan kapasitas terminal yang tersedia hanya mampu untuk melayani sebanyak 22 juta penumpang per tahun. Tim Liputan Berita 1. Egan, sejauh ini belum ada pembangunan atau penggusuran yang berarti terkait dengan pembangunan landasan pacu ketiga Bandara Soekarno-Hatta. Namun dari akhir tahun ini akan ada sosialisasi terkait dengan tahap 1, yaitu ada 3 desa yang memang letaknya 100 sampai dengan 400 meter dari pagar Bandara Soekarno-Hatta, dan nantinya akan ada 2 desa lagi pada tahap kedua. Demikian, Egan. Baik, semoga bisa dicarikan solusi terbaik bagi warga yang tinggal dalam proyek pembebasan lahan di Soekarno-Hatta. Terima kasih, Sadrina Evanalia melaporkan langsung dari Tangerang, Banten.